Lo tahu kenapa banyak pasangan tetap miskin walau dua-duanya kerja mati-matian tiap hari? Karena dari awal mereka bukan nikah sama pasangan hidup, tapi sama beban hidup. Cinta boleh, tapi realita nggak bisa lo pungkiri. Kalau yang lo nikahin cuma nyumbang stres, utang, dan gaya hidup foya-foya tanpa kontribusi nyata, itu bukan hubungan sehat. Itu perjanjian bunuh diri finansial. Dan yang paling nyakitin, lo baru sadar setelah semuanya terlambat, pas cicilan makin numpuk, dan semua mimpi tinggal tagihan. Dari kecil kita dicekokin cerita bahwa nikah itu penyatuan dua hati, dua insan, dua keluarga. Tapi nggak pernah ada yang ngajarin bahwa di dunia nyata, pernikahan itu bukan dongeng, itu merger keuangan. Lo bukan cuma nyatuin perasaan, tapi lo juga nyatuin aset, gaya hidup, dan utang masing-masing. Kalau satu pihak masuk bawa stabilitas, dan pihak satunya bawa masalah finansial berlapis, maka itu bukan pernikahan, itu merger bodong. Dan lucunya, banyak yang tetap jalanin karena ngira cinta bisa nyelamatin semuanya. Enggak, bos. Cinta itu bahan bakar awal. Tapi struktur finansial yang bikin kapal rumah tangga tetap ngapung, bukan tenggelam di tengah bulan. Bayangin gini, lo udah kerja 5 tahun, punya 200 juta di rekening. Lo hemat, lo nabung, lo jaga skor kredit lo tetap mulus. Lalu lo nikah sama seseorang yang dibalik senyumnya ternyata nyimpen 150 juta utang pinjol, telat bayar cicilan motor, dan belum selesai bantuin bayar utang keluarga. Lo pikir itu cinta, padahal secara teknikal lo baru aja akuisisi perusahaan bangkrut tanpa due diligence. Uangnya ketarik, waktunya kebuang, dan lo harus jadi manajer keuangan darurat demi nutup lubang yang bahkan bukan lo yang bikin. Di dunia bisnis, ini disebut keputusan investasi yang tolol. Tapi di dunia pernikahan, ini disebut demi cinta. Hasil akhirnya sama, bangkrut pelan-pelan. Orang Indonesia sering marah kalau dibilang masih hidup dalam sistem kasta. Tapi faktanya, kasta finansial itu nyata dan lebih kejam dari kasta budaya manapun. Beda agama bisa lo kompromiin asal satu mualaf urusan selesai. Tapi beda kasta finansial. Itu artinya lo hidup bareng seseorang yang cara pandang soal uang, prioritas hidup, sampai level stresnya nggak akan pernah nyambung sama lo. Lo bangun pagi mikirin investasi dan masa depan, dia bangun mikirin diskonan di e-commerce. Lo mikir soal beli rumah, dia mikir soal nyicil iPhone, lalu lo pikir pernikahan itu akan bertahan. Enggak. Itu bakal jadi neraka finansial yang dibungkus pesta pernikahan mewah, yang utangnya belum lunas sampai anak pertama lahir. Nikah sama orang yang boros dan punya utang itu bukan sekadar keputusan emosional. Itu keputusan finansial paling mahal yang bakal lo bayar seumur hidup. Karena lo bukan cuma nikahin orangnya, tapi lo juga nikahin gaya hidup impulsifnya, kebiasaan belanjanya, dan seluruh lubang finansial yang dia warisi sejak remaja. Dan jangan lupa, dalam banyak kasus, lo juga otomatis nikahin beban keluarga yang udah dia pikul sejak lama, entah itu jadi tulang punggung orang tua, bantu adik kuliah, atau nutupin utang keluarga sebelumnya. Ini bukan cuma soal dua orang saling cinta. Ini soal lo harus bayar utang yang nggak pernah lo buat, lo harus pasang target finansial buat dua keluarga sekaligus, dan lo harus jadi tukang tambal semua keputusan keuangan bodoh yang pernah dia ambil sebelum kenal lo. Dan anehnya, lo pikir ini pengorbanan mulia, padahal lo cuma sedang dihajar pelan-pelan oleh efek domino dari orang yang salah lo ajak hidup bareng. Kita ribut soal tes kesehatan sebelum nikah, harus cek darah, cek organ, bahkan cek genetik. Tapi kapan terakhir kali lo denger orang disuruh cek kondisi finansial pasangannya? Nggak ada. Padahal statistik perceraian di seluruh dunia nunjukin satu hal yang konsisten, konflik uang adalah penyebab nomor 1 retaknya rumah tangga. Bukan selingkuh, bukan mertua, bukan anak, uang. Tapi karena budaya kita terlalu takut dikira matre, akhirnya banyak orang lebih rela jalan ke pelaminan dengan pasangan yang nggak jelas cara ngatur duitnya. Cuman karena udah sayang. Kalau lo bisa ngecek tekanan darah pasangan lo sebelum nikah, kenapa lo nggak bisa ngecek tekanan utangnya? Kenapa lo bisa nanya golongan darah, tapi nggak berani nanya, lo ada pinjol? Gaji lo habis buat apa aja? Udah nabung atau masih ngutang demi gaya hidup? Ini bukan soal cinta atau nggak cinta. Ini soal apakah lo siap hidup bareng seseorang yang punya visi finansial sejalan, atau lo cuma lagi masuk perangkap hidup bareng orang yang bakal bikin lo kerja 2 kali lipat hanya untuk tetap di tempat yang sama.
Banyak orang nggak berani nanya soal utang, gaji, dan tanggungan pasangan karena takut dicap matre. Tapi yang matre itu siapa? Yang nanya supaya tahu kondisi, atau yang diem-diem bawa utang konsumtif tapi tetap nuntut nikah mewah, bulan madu ke luar negeri, dan resepsi penuh gengsi. Justru banyak orang yang pakai embel-embel cinta nggak butuh materi buat nutupin fakta kalau mereka belum siap secara finansial, tapi tetap maksa kawin. Dan karena budaya kita nganggep nanya soal uang itu tabu, akhirnya banyak orang masuk ke pernikahan kayak orang beli rumah tanpa survei. Kelihatannya bagus dari luar, tapi pas udah tinggal, baru ketahuan pondasinya keropos, atapnya bocor, dan semuanya butuh biaya. Nggak heran kalau gue setelah nikah malah isinya ribut soal siapa yang bayarin apa, siapa yang lebih kerja keras, dan siapa yang ngabisin lebih banyak. Padahal semuanya bisa dicegah kalau dari awal berani buka-bukaan. Jadi bukan matre tapi cerdas, bukan perhitungan tapi perencanaan. Lo harus mulai mikir bahwa pernikahan itu kayak bisnis. Dan bisnis sehat itu dimulai dari struktur yang jelas, termasuk kalau harus gagal. Perjanjian pranikah atau prenup bukan soal nggak percaya sama pasangan, tapi soal kalau usaha ini gagal, siapa yang nanggung bangkrutnya? Ini bukan sinetron, ini realita. Bahkan co-founder startup aja bikin MOU sebelum pegang duit bareng. Kenapa lo nikah tanpa nentuin aturan main? Prenup itu bukan untuk yang kaya doang. Prenup itu buat siapapun yang punya aset, punya utang, atau sekadar mau hidup jelas dan nggak mau masuk ke perang finansial di kemudian hari. Karena begitu rumah tangga lo pecah tanpa aturan main, semua jadi berantakan. Siapa dapat apa, siapa yang tetap nanggung utang, siapa yang punya hak atas penghasilan, dan yang paling horor, keluarga besar ikut campur. Makanya mikirin prenup itu bukan karena lo nggak cinta, tapi karena lo cinta masa depan lo dan pengen masuk pernikahan dengan kepala dingin, bukan kepala penuh ilusi. Kalau lu pernah pacaran atau nikah sama orang dari latar belakang finansial yang jauh beda, lu pasti ngerasain. Bukan uangnya yang jadi masalah, tapi cara mikirnya. Satu tumbuh besar dalam kondisi kekurangan, selalu panik kehilangan uang, dan obsesif nyari rasa aman. Sementara yang satu tumbuh dalam kenyamanan dan nganggep uang itu buat dinikmatin, bukan disimpan. Dari luar kelihatannya masih bisa kompromi, tapi perlahan-lahan perbedaan itu mulai ngegerus. Mulai dari hal sepele, belanja, liburan, prioritas pengeluaran, lalu naik jadi konflik soal cara nyari uang, ngatur tabungan, ngasih ke keluarga, sampai soal siapa yang pegang kendali keuangan rumah. Dan semua itu nggak kelihatan di awal. Karena saat pacaran, semua diselimutin cinta. Tapi setelah serumah, pola pikir dan trauma soal uang muncul satu persatu, dan kalau dua orang ini nggak ngerti cara berpikir satu sama lain, hubungan itu akan meledak diam-diam. Bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu banyak luka batin soal uang yang nggak pernah disembuhkan. Kalau lo udah cinta banget sama pasangan lo dan semua ini terasa telat, bukan berarti lo harus kabur atau nyerah. Tapi lo juga nggak boleh naif. Cinta itu penting, tapi cinta tanpa kejelasan finansial itu kayak ngebangun rumah di atas pasir. Sebentar doang berdirinya. Jadi kalau udah terlanjur cinta, sekarang saatnya duduk bareng dan buka semua data, income, utang, cicilan, gaya hidup, beban keluarga, dan mimpi masing-masing. Jangan cuma ngobrolin resepsi, tapi obrolin neraca keuangan. Jangan cuma mikirin bulan madu, tapi mikirin bulan ke-18, pas bayi butuh susu dan kontrakan nambah. Uang bukan segalanya, tapi semuanya butuh uang. Dan kalau lo beneran mau hidup bareng, maka lo harus berani ngajak pasangan lo ngitung bareng, bukan cuma ngarep bareng. Cinta sejati bukan cuma yang mau berkorban, tapi yang mau transparan, mau berubah bareng, dan siap kerja keras bareng tanpa ngerasa jadi korban.